Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang limit fungsi trigonometri ya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas beberapa soal yang juga kita dapatkan beberapa rumus ya, rumus trigonometri. Itu saya ulang sedikit, ada banyak ya. Ada limit X mendekati 0 dari AX per sin X, nanti itu hasilnya AX per sin BX, atau yang kedua adalah limit X mendekati 0 dari sin AX per BX, atau bisa juga limit X mendekati 0 dari sin AX per sin BX. Sin juga bisa juga tan 4 limit X mendekati 0 dari AX per tan BX, atau bisa juga limit X mendekati 0 dari tan AX per BX, dan juga limit X mendekati 0 dari tan AX per tan BX. Ini semua hasilnya sama dengan A per B ya. Sama dengan A per B. Atau kita juga bisa lihat kalau seandainya dia berhubungannya dengan A atau sin atau tan, kita tinggal lihat koefisien di depannya aja nih. Koefisien di depannya. Ini juga berlaku untuk tan AX per sin BX, seperti itu juga berlaku ya. Sama dengan A per B, atau yang tadi saya bilang ini sama, bisa juga berlaku seperti itu, limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX. Yang ke-8 sebaliknya juga seperti itu, X mendekati 0 dari tan AX per tan BX. Ini terlalu rapat, ada spasi sedikit. Ini juga hasilnya sama dengan A per B. Kita lihat koefisiennya aja. Kalau bentuknya seperti itu. Nah, yang sekarang kita pelajarin itu dia tidak mendekati 0. Limitnya X-nya tidak mendekati 0. Tapi nanti bisa kita lihat bentuknya nih. Misal ada soal tentukan nilai dari limit X mendekati 3 dari sin 2X min 6 per X min 3. Misalkan ada soal seperti ini ya. Nah, ini kita ubah dulu menjadi limit X mendekati 3 dari sin berapa nih? Ini ada 2 dan 6, kita keluarin 2-nya ya. Menjadi X min 3. Sin 2X min 3 ini jadi X min 3. Nah, selanjutnya kita misalkan. Ini kan ada X min 3 ya. Ada X min 3, itu kita misalkan adalah Y. Berarti nilai X-nya itu sama dengan Y plus 3. Gitu kan ya? Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini kan X-nya mendekati 3 nih. X-nya kan mendekati 3. Nih. Kalau X-nya mendekati 3, berarti Y-nya mendekati 0, ya enggak? Nih. X-nya nih makin dekat X-nya ke 3, maka Y-nya akan makin dekat ke nilai 0. Berarti Y-nya juga mendekati 0, gitu ya. Sehingga kita bisa ubah menjadi limit Y mendekati 0
dari sin 2. X min 3 tadi sama dengan apa? Sama dengan Y. Ini jadi 2Y. Ini X min 3-nya jadi Y. Sehingga sama dengan, nah ini sama nih kayak rumus yang tadi nih. Cuman bedanya ini Y. Ini udah Y, ini udah Y, sama dengan 2/1. A per B ya. A-nya 2, B-nya 1. Sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa perhatikan nih. Ternyata dia kalau seandainya limitnya mendekati selain 0, misalnya ada limit X mendekati C ya, misalnya ya, dari sin apa nih? Sin 2 ini kita misalkan sebagai A. Nah, ini seandainya 3 jadi X min C. Kalau 3 min 3. Kalau min 3 berarti otomatis nanti C-nya adalah min gitu. Per B X min C itu nanti hasilnya juga sama dengan A per B. Ini juga berlaku untuk semuanya ya. Y. Dengan kita bisa lihat kalau Y-nya ini kan sama dengan, kalau kita misalkan tadi ini menjadi Y sama dengan 0 gitu kan ya. Iya. Ini berlaku juga ke semua yang atas tadi ya. Berlaku ke semua yang di atas tadi dengan catatan kalau X-nya mendekati C, berarti dia nanti jadi tadinya tan AX jadi tan A X min C dan seterusnya. Bingung ya? Oke, kita ke contoh soal supaya nggak bingung. Contoh, misalkan yang pertama. Tadi udah ada satu, kita contohkan satu lagi. Contohnya misalkan ada limit X mendekati 1 dari sin Pi X dikurang Pi. Nah, ini nilainya berapa gitu ya. Yang pertama kita lihat dulu, ini kan masih X mendekati 1 nih. Berarti nanti mungkin harus ada bentuk X dikurang 1. Di sini positif, di sini negatif. Harus ada bentuk X dikurang 1. Nah, sekarang kita lihat, ini kita ubah dulu nih. Limit X mendekati 1 dari, ini kan sin sama-sama ada pi-nya tuh. Pi-nya kita pindah keluar dulu. Px, ini ada pi, pi-nya pindah keluar. Px, pi-nya pindah, pi-nya dibagi pi, pindah itu maksudnya dibagi pi ya. Sehingga tinggal X aja. Ini juga pi-nya keluar, dibagi pi juga adalah 1. Nah, udah dapat X dikurang 1. X kuadrat min 1-nya gimana? Nah, kita tahu kan, kalau A plus B dikali A dikurang B, itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya kan? Berarti ini kebalikannya nih, jadi kanan ke kiri. Sehingga kita bisa bikin ini adalah X ditambah 1 dikali X dikurang 1. Nah, udah deh. Kita pisahin nih bentuknya. Ada X plus 1 di situ. Kita pisah 1 per X plus 1 dikali limit X mendekati 1 dari sin Pi X min 1 per X min 1. Kenapa dipisah gini? Ya karena kan yang ini bukan, nggak ada bentuk yang atas tadi, nggak ada nih bentuknya begini nih. Ini kalau dikalikan 1 dikali sin Pi X min 1 jadinya yang atas, yang bawah juga kalau dikalikan, yang bawah adalah hasilnya kesini lagi, balik lagi. Hanya bisa kita kalikan gitu ya. Sip. Nah, ini limit biasa nih, kita substitusi aja. Jadi 1 per 1 tambah 1. Dikali, nah ini yang tadi nih, A-nya adalah yang di depan X min 1, koefisiennya adalah Pi. Sedangkan yang di sini adalah 1 per 1. Berarti sama dengan 1 per 2 dikali Pi per 1 sama dengan Pi per 2. Satu lagi ya contohnya ya. Contoh yang kedua. Misalkan ada limit X mendekati 2 dari tan berapa ya? Tan mendekati min 2 deh, mendekati min 2 dari tan 4X
ditambah 8 per sin 3x ditambah 6 gitu misalnya. Nah, kita lihat ini x-nya mendekati min 2. Berarti nanti ini kita ubahnya, kemungkinan nanti dapatnya apa? Iya, x plus 2. Karena kalau x-nya positif di sininya min 1 nih. Nah, kalau di sini negatif, di sininya positif. Limit x mendekati min 2 gitu ya. Nah, berarti ini tan, kita lihat 4x ditambah 8, ada angka 4, ada angka 8. Kita bagi 4 aja ya. 4x dibagi 4 adalah x, ditambah 8 dibagi 4 adalah 2. Nah, yang bawahnya sin ada 3x plus 6. Kita bagi 3, 3x dibagi 3 adalah x, 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, benar nih kan? Ini adalah min 2, di sini x plus 2. Udah, kita tinggal lihat koefisien aja. Jadi 4 per 3. Mudah kan ya? Satu lagi. Oke, satu lagi deh. Misalkan ada soal lagi. Misalkan limit x mendekati pi dari sin px dikurang x kuadrat, bukan x kuadrat, pi kuadrat per x dikurang pi. Ini nanti sama dengan limit x mendekati pi dari, iya betul, pi-nya yang kita keluarkan. Jadi ini x, ini dikurang pi kuadrat. Pi dibagi pi adalah, pi kuadrat dibagi pi adalah pi per x dikurang pi. Nah, udah kelihatan langsung kan ya? Jadi jawabannya adalah ini A-nya adalah pi, B-nya adalah yang di depan ini angka apa? 0, 1 dong. Jadi pi per 1 sama dengan pi. Oke, cukup ya? Cukup, nanti kalian coba soalnya yang saya berikan di Google Classroom. Kalau ditanya juga silahkan lewat WA grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.